Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raka LAC dengan NIM 25014010018. Yang terhormat, dosen pengampu Ibu Rizkiatul Jasanah Esos Emsos. Tujuan saya membuat video ini sebagai middle test dalam mata kuliah ilmu dakwah. Izinkan saya untuk menjelaskan materi ilmu dakwah. Materi yang pertama adalah tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Di sini akan membahas tentang pengertian dakwah, fenomena dakwah, dan tinjauan semantik dakwah. Materi yang kedua adalah konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Di materi yang kedua akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan hukum, fungsi dakwah, dan tujuan. Materi yang ketiga adalah proses dan unsur-unsur dakwah yang akan membahas tentang proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Dan materi keempat yang terakhir adalah objek ilmu dakwah. Materi yang keempat akan membahas tentang objek formal dan material. Masuk ke materi yang pertama, tinjauan ilmu dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ah yada'uh da'watan, yang memiliki makna dasar menyeru, memanggil, mengundang, membujuk. Sedangkan dalam konteks dakwah Islam, kata ini mengacu pada seruan atau ajakan kepada umat manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan ajaran Islam. Umumnya, para ahli membuat definisi dakwah berangkat dari pengertian dakwah menurut bahasa. Kata-kata seruan, anjuran, ajakan, dan panggilan serta ada dalam definisi dakwah. Ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat persuasif, bukan reseptif. Fenomena dakwah. Fenomena dakwah adalah gabungan dari kata fenomena yang berarti fakta atau peristiwa yang dapat diamati secara ilmiah, dan dakwah yang merupakan kegiatan ajakan atau seruan. Dakwah bersifat dinamis dan terus berubah seiring perkembangan zaman dan lahirnya generasi baru. Perubahan ini mencakup metode, media, dan pemikiran yang digunakan. Fenomena dakwah muncul sebagai respon terhadap tantangan agar dakwah tetap relevan dan bisa terus eksis dalam menjalankan perannya bagi umat manusia. Fenomena dakwah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam berbagai aspek, terutama dalam hal media dakwah. Seiring kemajuan teknologi, dakwah kini dapat disebarkan melalui media sosial dengan konten-konten kreatif, membuatnya lebih mudah diakses oleh banyak orang. Isu dakwah juga mengalami perubahan seiring waktu, menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi manusia di zaman tertentu. Ajaran Islam tetap relevan, namun strategi dan cara penyampaiannya perlu disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang berubah akibat kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tantangan dakwah saat ini adalah beradaptasi dengan perubahan zaman agar pesan dapat diterima dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Tinjauan semantik dakwah. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna, sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, atau mengundang. Tinjauan semantik dakwah adalah studi mendalam tentang makna kata dakwah dari perspektif linguistik, menganalisis perkembangan maknanya dari era pra-Islam, jahiliyah, hingga periode Al-Quran dan pasca Al-Quran. Penelusuran makna dakwah melalui penggunaan pembentukan kata dalam Al-Quran juga merupakan cara kajian semantik. Pemahaman yang dapat ditemukan adalah bahwa dakwah bersifat persuasif, yaitu mengajak manusia secara halus. Pemahaman ini diperoleh dari makna dakwah yang berarti mengajak, berdoa, mengadu, memanggil, meminta, dan mengundang. Doa sendiri berarti permohonan dari bawahan kepada atasan, dari hamba kepada Tuhannya. Masuk ke materi yang kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum.
Al-Quran dan hadis adalah sumber utama hukum dan pesan dakwah dalam Islam, di mana Al-Quran menyediakan pedoman dasar dan hadis memberikan penjelasan serta rincian praktisnya. Juga memahami kedua sumber ini melalui studi mendalam dengan merujuk pada tafsir dan penjelasan ulama, memungkinkan seorang pendakwah untuk menyusun pesan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan menggunakan metode yang bijaksana. Terdapat peran masing-masing Al-Quran dan hadis sebagai pesan dan hukum dakwah. Pesan Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu sumber hukum utama, pedoman utama, dan pesan universal. Pesan hadis juga ada 3, yaitu penjelasan dan perincian dari Al-Quran, landasan metode dakwah, dan teladan praktis. Fungsi dakwah. Fungsi utama dakwah adalah untuk mengajak manusia kepada jalan Allah demi kebaikan dan kesejahteraan dunia akhirat, serta menegakkan ajaran Islam. Fungsi lainnya mencangkup peningkatan kualitas ibadah individu dan masyarakat, perbaikan moral, pembentukan karakter, penyebaran ilmu agama, serta pengulangan masalah sosial dengan menyampaikan ajaran Islam secara santun dan bijaksana. Tujuan dakwah. Dakwah merupakan ajakan kepada umat manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkarannya yang dilarang sesuai dengan perintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruhkan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surah Ali Imran ayat 104. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Dakwah fardiyah adalah dakwah secara personal atau secara empat mata agar pesan tersampaikan lebih mendalam. Contohnya, kita dapat menyampaikan langsung dakwah yang ingin kita sampaikan hanya kepada satu orang sebagai pendengarnya. Seruan atau ajakan dalam dakwah fardiyah ialah upaya seorang dai yang berusaha lebih dekat mengenal al-mad'u untuk dituntun ke jalan Allah. Dakwah fardiyah dalam tahap rahaki yang berarti gerakan menurut Mahmud ialah menjalin hubungan dengan masyarakat umum, kemudian memilih salah seorang dari mereka untuk membina hubungan lebih erat, karena dai mengetahui bahwa orang tersebut layak menerima kebaikan disebabkan keterkaitan dan komitmennya terhadap manhaj dan adab Islam. Unsur-unsur dakwah. Unsur yang pertama adalah dai atau subjek dakwah. Dai berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan bentuk fa'il dari kata da'a yada'u da'watan da'i, sehingga dai memiliki arti orang yang melakukan dakwah atau menyampaikan pesan dakwah kepada orang lain. Dai adalah seorang yang menyeru manusia kepada agama Allah, yaitu Islam, untuk menyerukan kebenaran, mengajak kepada kebaikan, dan menjauhi kemungkaran. Unsur-unsur dakwah yang kedua adalah mad'u atau objek dakwah. Mad'u dalam bahasa Arab disebut isim maf'ul yang berarti objek atau sasaran dari kata kerja transitif muta'addi. Kata mad'u merupakan bentuk isim maf'ul dari kata kerja da'a yada'u. Menurut arti bahasa, mad'u adalah orang yang diajak, dipanggil, atau diundang. Menurut istilah, mad'u adalah orang yang menjadi sasaran dakwah Islam, baik perorangan maupun kelompok. Mad'u terdiri dari berbagai kelompok manusia. Pengelompokan manusia ini menjadi penting untuk kepentingan praktis, antara lain sebagai upaya melakukan pemetaan kondisi nyata medan dakwah. Dengan identifikasi terhadap mad'u, diharapkan dapat dirumuskan strategi dakwah yang tepat sasaran.
Unsur-unsur dakwah yang ketiga adalah materi dakwah. Maddah atau materi dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh dai kepada mad'u yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, membahas maddah dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat luas bisa dijadikan sebagai maddah dakwah Islam. Materi dakwah adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Materi berarti sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dan dilarangkan. Unsur-unsur dakwah yang keempat adalah metode dakwah. Metode dakwah adalah cara-cara menyampaikan pesan kepada objek dakwah, baik itu kepada individu, kelompok, maupun masyarakat, agar pesan tersebut mudah diterima, diyakini dan diamalkan. Contohnya dalam surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuknya. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun, logis, dan bijaksana, serta menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang tersesat. Unsur-unsur dakwah yang kelima adalah landasan dakwah. Landasan dakwah dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, bil hikmah atau kebijaksanaan, yaitu cara-cara penyampaian pesan-pesan dakwah yang sesuai dengan keadaan penerima dakwah. Operasionalisasi metode dakwah bil hikmah dalam penyelenggaraan dakwah dapat berbentuk ceramah-ceramah pengajian, pemberian santunan kepada anak yatim atau korban bencana alam, pemberian modal, pembangunan tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Yang kedua, mau'idah hasanah, yakni memberi nasihat atau mengingatkan kepada orang lain dengan tutur kata yang baik, sehingga nasihat tersebut dapat diterima tanpa ada rasa keterpaksaan. Penggunaan metode dakwah model ini dapat dilakukan antara lain dengan melalui yang pertama, kunjungan keluarga atau silaturahmi. Yang kedua, saserahan atau diskusi. Yang ketiga, penataran atau kursus-kursus. Yang keempat, ceramah umum. Yang kelima, tablik. Yang keenam, penyeluluhan. Yang ketiga adalah mujadalah atau bertukar pikiran dengan cara yang baik. Berdakwah dengan menggunakan cara bertukar pikiran atau debat pada masa sekarang menjadi suatu kebutuhan, karena tingkat berpikir masyarakat sudah mengalami kemajuan. Namun demikian, dai hendaknya harus mengetahui kode etik, aturan main dalam suatu pembicaraan atau perdebatan, sehingga akan memperoleh mutiara kebenaran. Masuk kepada materi yang terakhir, yaitu objek ilmu dakwah. Objek ilmu dakwah. Objek kajian ilmu dakwah yaitu material dan juga formal. Objek material berupa manusia, sedangkan objek formal ilmu dakwah adalah mengkaji salah satu sisi objek material,
yaitu kegiatan mengajak umat manusia agar masuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sistem Islam dari semua segi kehidupan menurut Sodikin. Objek material meliputi semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Objek formal ilmu dakwah adalah mengkaji salah satu sisi objek material, yakni kegiatan mengajak umat manusia supaya ke jalan Allah dalam semua segi kehidupan. Bentuk kegiatan ini mengajak terdiri dari yang pertama, mengajak dengan lisan dan tulisan, dakwah bi al-lisan dan al-qalam. Yang kedua, mengajak dengan perbuatan, yakni dakwah bi al-hal atau aksi sosial. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan mengajak atau bil al-lisan, bil al-qalam dan bil al-hal. Objek formal ilmu dakwah adalah sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah, yaitu disiplin tablik, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Dengan perkataan lain, objek formal ilmu dakwah itu adalah proses pengolahan, penyampaian, dan penerimaan ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Objek material ilmu dakwah adalah Al-Quran dan Sunnah. Hal ini sejalan dengan pandangan Syed Qutb dan Mufti Ali bahwa Islam agama dakwah. Islam sebagai agama samawi bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utama dan hadis sebagai sumber kedua. Menurut Hasan Bisri, memaparkan sebuah unsur objek material dakwah diantaranya adalah media, pesan, metode, dan mitra dakwah. Sedangkan objek formalnya diantaranya manajemen dakwah, pengembangan masyarakat Islam, serta disiplin tablik. Sedangkan menurut penjelasan Hasyi Asari, objek material dakwah adalah unsur substansial ilmu dakwah yang terdiri dari 6 komponen, yaitu dai, mad'u, metode, materi, media, dan tujuan dakwah. Kesimpulan, dakwah adalah kegiatan menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman, taat, dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran Islam yang meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Inti tujuannya adalah mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, nahi mungkar, demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu dakwah mempelajari komponen-komponen utama dalam proses dakwah, yaitu dai, mad'u, materi atau pesan dakwah, metode dakwah. Adapun tujuan ilmu dakwah adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.